alfi seribu. Minal fi syahr. Ilafi ayatnya 114 ayat 1. 104. Ayat 1. Ayat 105. Ayat berikutnya. Satu lagi. 107 berarti. Iya, sampai ketemu. Nah, sebelumnya. Oh iya, 106. Coba artinya apa tuh? Karena kebiasaan orang Quraisy, li'ilafi Quraisy, kebiasaan ilafi alfi seribu, ilafi kebiasaan. Alif ini kan kebiasaan kata benda ya. Kalau jadi kata perintahnya apa, Bu? Alif berarti apa artinya? Biasakanlah. Alif biasakanlah. Alfi seribu, ilafi ribuan. Ribuan sesuatu yang dilakukan ribuan kali jadi kebiasaan. Maka biasakanlah sampai ribuan kali hitungannya, Bu. Berulang-ulang kan? Sesuatu yang diulang-ulang jadi kebiasaan. Disebut kebiasaan kalau sudah mencapai 1000. Ya, ribuan lah istilahnya itu. Jadi alif apa artinya, Bu? Alif. Halo, kemarin aja teh. Alfi seribu, ilafi kebiasaan. Alif biasakanlah, biasain ya gitu. Biasakan, lakukan berulang-ulang. Apa yang mesti dibiasakan? Lam dari kata walama, walimah. Walimatul arus, pernah dengar? Walimatul safar. Walimah itu apa artinya, Bu? Pesta. Ramai. Kalau ramai minimal berapa orang yang hadir? Ya lebih dari Nah, kita di sini ngapain ngumpul? Walimah namanya. Walimah itu rame-rame. Seperti orang nikah. Udah pakai berdoa nih, tinggal nyari itunya doang. Tapi saya bukan laja. Jadi walama itu artinya rame-rame seperti orang pesta, Bu. Ya alaikum biwalimah, hendaklah kalian melakukan walimah apabila menikahkan anak-anakmu. Walimah itu ukurannya apa? Ya sembelih kambing buat sekampung cukup lah. Lam berarti biasakanlah beramai-ramai seperti orang berpesta. Banyakan kan yang datang. Ini ada 10 yang datang, 10 ada nggak sini? Banyak lebih ya, namanya walimah. Ya, walimah itu rame. Mim dari kata miyah atau ma atau umul kitab ummu. Kalau miyah berarti air. Ya, air itu bermakna wahyu. Ma itu turun dari langit, Bu. Makanan, hidangan dari langit itu Maidah ya jadinya. Nah, makanya Maidah. Maidah itu di surat 114. Coba lihat. Maidah artinya hidangan. Ya, 114 jumlah surat dalam Quran. Jadi 114 itu hidangan langit namanya, Bu. Ya, coba dibaca. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Hidangan dari langit. Terus akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi mim itu miyah, ma atau umul kitab. Ma itu air atau maidatan minasama, hidangan dari langit. Hidangan langit itu apa? Wahyu, ilmu pengetahuan. Biasakanlah rame-rame hidangan. Itu apa?
biasakanlah beramai-ramai makan hidangan dari langit. Mana contohnya? Contohnya gimana? Oke. Ini sekarang ini contohnya, halo. Ampun dah. Ini sekarang kita sedang alif lam mim. Halo? Biasakanlah rame-rame menyantap hidangan langit. Mim namanya. Ya. Coba ayat berikutnya. Mana tadi? Hari ini jarang dijelasin soalnya kan ya. Jadi puyeng tapi keren. Makanya ini rahasia, jangan bocor di luar. Tapi udah bocor duluan sih. Aduh. Maaf ya. Aduh jadi ember nih, saya kira ini off the record ternyata record. Iya. Gak apa-apa lah. Ini baru satu loh, banyak loh Bu contoh lain. Iya. Alif lam mim, alif lam ro, yasin, qaf, nun, bla 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 masih banyak. Ini baru satu. Apa berikut? Setelah Alif lam mim. kan biasakanlah rame-rame menyantap hidangan langit. Wahyu ya. Coba ayat berikutnya apa? Zalikal kitabul la raib. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Zalikal kitabu, itulah Alkitab. Itunya kesini nunjuknya nih. Makanya itu langsung itu tuh kemana gitu Iya ya? kesini lah. Oke, Kemana oke. lagi? Oke. Alif lam mim itu adalah Alkitab. Alkitab jika kita membiasakan diri rame-rame menyantap hidangan langit itu. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan. Bayangkan kalau kita nggak pernah rame-rame membaca, menerima wahyu, masih ragu nggak Bu? Masih ragu ini apa ini apa? Tapi kalau dikaji makin jelas kan? Oke, iya kan makin nerima, udah nggak ada keraguan lagi. Zalikal kitabu, itulah Alkitab. Jadi alif lam mim ini adalah Alkitab. Alif lam mim itu adalah Alkitab. Alkitab yang ada dalam diri kita kan? Kita suruh membiasakan diri. Makanya baca kitabmu. Baca kitabmu berarti gunakan akal pikiranmu untuk mengkaji kitab suci itu. Jangan main kaji dulu, urai dulu. La raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bicara takwa nanti dapat di 5 cepek. 5 cepek. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Gitu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Begitu, maka si akal nyambung sama si takwa. Alif lam mim ini kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang takwa. Orang yang takwa pasti pakai akal. Di sini nih, akal kan, abab di situ. Bertakwalah hai orang yang berakal. Maka orang yang berakal pasti ketemu takwanya nih. Orang yang nggak pakai akal, takwa nggak Bu? Bisa jadi orang takwa nggak? Bisa. Di kita ketawa. Takwa juga. Gitu nggak Bu ya? Loh kan kata Pak Ustadz, takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah siapa? Larangan siapa? Ada di mana? Perintah larangan Allah di mana petunjuknya? Nah kalau nggak pernah dibaca, petunjuknya gimana? Gimana tahu perintah larangannya Bu? Karena nggak tahu perintah larangannya, bikin halal haram ngarang lagi nggak? Ngarang lagi. Dipercaya lagi. Dan dipercaya. Ini, Ibu boleh nggak pakai emas? Masnya suka diapain masnya? Ibu suka pakai emas nggak? Masnya diapain sih masnya? Dikekepin. Si masnya dikekepin, boleh? Pak, boleh nggak pakai emas Pak? Hah? Laki-laki nggak boleh katanya. Tuh kan katanya laki-laki nggak boleh pakai emas. Mas Pion boleh? Hah? Ini kan, nah ini perintah petunjuk Allah apa mana ada nih? Ada. Oh, itu baca ayatnya surat 7. 7.
Berapa? 7 ayatnya 32. Oh. Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Ayo, siapa? Mana orangnya? Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Mana orangnya? Kan itu. Nah, terusin. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Untuk hamba-hambanya, Neng. Terus? Siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Siapa pula yang mengharamkan yang baik? Terus? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Semua itu disediakan bagi orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan Khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu tuh bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, jadi emasnya itu enak dipakai apa enaknya dicorin? Dicor pakai emas gitu. Kan dipakai ya. Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang diperuntukkan bagi hambanya di dunia? Perhiasan yang paling indah. Apakah itu? Nah, surat 3:14 ini perhiasan. Oh iya benar. Oh, 3:14. Benar. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Boleh nggak menikah? Boleh, jahe sama lajang. Anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Masuk kan? Emas, perak, kuda. Sekarang mah kuda udah nggak zaman, kuda nggak laku. Mobil lah ya. Kuda jaguar sekarang mah. Jaguar. Kijang masih ada kijang. Oke. Binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu kan kesenangan dunia, boleh nggak dinikmati? Boleh. 28. 2758. 2877. 2877. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Jangan melupakan kenikmatan Duniawi. Apa tadi? Wanita, anak, harta dari emas disebut ya, emas, perak, kuda pilihan. Itu kan kesenangan dunia, boleh nggak? Nah, kenapa dibilang haram? Halo? Nah, kan berarti kan melanggar pasal juga. Bilang aja kagak punya, jangan bilang haram. Nggak mampu beli gitu ya. Kayak gitu. Bilang aja kagak punya. Kan haram wae. Ya boleh lah, Bu. Rolex ada emasnya nggak? Rolex. Ada yang ada. Ya, ada yang ada yang enggak. Boleh nggak yang ada emasnya? Oh, itu perhiasan dunia kok. Ya nggak boleh nyolong. Oh, dapat nyolongnya nggak boleh lah. Ini kan untuk hamba-hambanya di dunia kalau punya uang, kenapa tidak? Tapi Bu, jangan Rolex 5 di rumah, pakai miskin belantakan di samping, jangan lah gitu. Dia nggak boleh itu maksudnya. Pakai Rolex, 5-5-nya dipakai, sini jalan-jalan ke kampung kan bikin orang sakit hati. Itu yang haram. Yang haram bukan pakai emasnya, menyinggung perasaan orang lainnya, Bu, gitu. Kalau berkunjung ke tempat kumuh, ya jangan pakai sepatu yang dari kulit buaya. Apa sepatu dari kulit babi? Kulit babi ada. Kulit babi kan ada. Asal jangan dimakan, susah. Iya kan yang nggak boleh dimakan, dipakai boleh nggak, Bu? Nah gitu. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang aku berikan kepada hambaku? Enak lu haram-haramin, gue sediain. Kan jadi melanggar pasal lagi, mengharamkan yang halal. Bu, Nabi pernah ditegur loh, Bu. 66 ayat 1. Ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Tuh. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi ditegur karena pernah mengharamkan itu. Jadi ceritanya Nabi dapat hadiah cincin emas sama selendang sorban lah. Bukan sorban, apa? Baju.
Itu kan kalau pangeran Arab kan Gamis. bukan gamis yang di pakaian luarnya itu, hiasannya itu. Jubah lah ya. Jubah kan. Dari sutra itunya emas juga tuh. Lah Nabi kan sekelilingnya orang-orang sahabat, orang-orang miskin kan? Pakai cincin emas, pakai jubahnya jubah sutra, Bu. Pada cemberut tuh teman-temannya, sahabat-sahabatnya cemberut. Oh, sekarang Nabi gini sementara kita makan aja susah gitu, Bu. Ditegur lah. Nah, terus Nabi mengharamkan itu. Jangan mengharamkan, simpan aja. Kan satu ketika bisa dipakai lagi. Kalau datang ke pejabat kan pakai itu wajar lah, Bu ya. Nah, ya jadi yang haram itu tadi, Allah hanya mengharamkan perbuatan keji dan perbuatan dosa, termasuk menyakiti perasaan orang lain. Itu yang nggak boleh, itunya menyakiti perasaannya, Bu. Ya, tapi silakan nggak dipakai. Namanya perhiasan kan untuk dipakai. Kalau disimpan apa namanya, Bu? Bukan perhiasan, namanya pajangan itu mah. Perhiasan kan dipakai. Boleh pakai perhiasan. Surat 731. Ayat sebelumnya. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Khudzu zinatakum, pakailah perhiasanmu di setiap masjid. Masjid mana? Masjid sebelah bukan. Masjid itu artinya tempat dan waktu mengaplikasikan perintah Allah. Masjid artinya tempat dan waktu mengaplikasikan perintah Allah. Kullu ardin masjidun. Semua permukaan bumi ini masjid. Dokter mengaplikasikan ilmunya kemana? Ke rumah sakit. Berarti masjidnya dokter di mana, Bu? Mau kemana, Dok? Mau ke masjid. Itu masjidnya di sini kamu mah. Petani masjidnya di sawah. Bisnismen, pedagang masjidnya di pasar, di toko. Dosen, guru masjidnya di sekolah, di kampus. Masjid tempat waktu mengaplikasikan perintah Allah. Researcher, peneliti, di mana masjidnya, Bu? Di lab. Makanya orang-orang dulu ngabisin waktu di masjid. Petani sibuk dengan pertaniannya, menghasilkan pertanian. Peneliti menghasilkan penemuannya. Dokter ke masjid, petani ke masjid, pedagang ke masjid. Yang ngurus sawah siapa? Ya tadi masjidnya petani itu di situ. Jadi masjid bukan tempat susunan batu bata yang bentuknya bangunan gitu ya, Bukan itu. Walaupun itu namanya masjid juga ya, silakan aja kasih nama masjid. Ya, dan konsep masjid bukan seperti itu. Bukan seperti itu konsepnya di Quran ya. Ya Bani Adam khudzu zinatakum, pakailah perhiasanmu. Namanya perhiasan ya untuk dipakai. Kalau disimpan itu pajangan. Dijual itu mah toko. Dagang ya. Dagangan itu namanya perhiasan ya dipakai lah. Bapak punya perhiasan mana? Di rumah. Bukan perhiasan namanya itu. Ya tabungan itu mah. Itu dipakai. Hanya di situ ayatnya apa? Kulu wasrobu. Makan dan minumlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Itu yang nggak boleh. Berlebihannya nggak boleh, itu bukan pakai perhiasannya, Bu. Yang dilarang berlebih-lebihannya. Kalau semua perhiasan dipakai bukan perhiasan lagi, nggak endah lagi itu. Jadi toko jalan ya. Perhiasan itu kan berarti indah kan? Kalau semua dipakai, udah nggak indah lagi. Gimana ceritanya nih? Ya gitu kan? Sok nanya apa lagi? Nuhun Kang, kita tepuk tangan dulu dong, Ibu dan Bapak, seru ya. Ini memberikan banyak insight dan saya rasa kita akan ke satu pertanyaan terakhir mungkin. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan, feedback atau diskusi. Tapi sampai sini oke, Ibu Bapak oke ya? Pinter di sini. Iya banyak, kita diskusi dulu. Siapa tahu di tengah ini ada pertanyaan dulu, ada sesuatu yang bisa kita elaborasi. Mangga. Ya, Ibu. Anjing. Terima kasih. Sebelum
rame-rame masalah yang bioskop halal dan haram ya, Kang Iip. Waktu itu saya udah di Manado. Itu kulkas saya yang di rumah dinas itu sudah tertulisan halal gitu. Itu tahun 2020. Nah, itu sebelum ramai seperti ini. Dan waktu itu saya ditanya karena Nyun Sewu mayoritas di sana kan non-muslim ya. Jadi saya sebagai seorang yang berbeda dengan mereka, mereka juga menanyakan, kenapa kok sampai ada keputusan kulkas ini ada halal gitu kan. Nah, waktu itu belum ramai ya, saya menjelaskan sebatas pengetahuan saya gitu. Sebenarnya itu kan oknum ya. Kita nggak bisa menyamaratakan semuanya seperti itu. Nah, terus mereka bertanya, apakah memang di dalam Islam itu diajarkan kebencian-kebencian? Nah, saya sendiri, saya juga nggak disukai karena perbedaan itu tadi pemahaman gitu ya. Semakin saya kesini semakin mengikuti waktu itu dialog positif ya Kang Bu. Jadi semakin saya dianggap liberal, saya dianggap itu berdosa. Pokoknya mereka itu pemahamannya hanya masalah dosa dan halal haram sih. Kita mau menjelaskan seperti apapun kalau sudah tertutup itu ya Nyun Sewu susah gitu ya. Daripada kita berantem ngapain juga gitu. Nah, sedangkan saya sendiri di lingkungan saya sendiri waktu itu suami saya di BRI ya, itu mayoritas itu ngejasmen kayak gitu semua. Saya sampai sekarang pun, kita kan 2 bulan sekali ada kajian di As-Sakinah. Saya juga, kamu ngapain nggak berhijab? Kamu begini, itu kadang itu kalau ya prinsip saya akhirnya ya kita pakai bahasa bodoh aja sih, ngapain dilayani orang gila gitu aja. Begitu, terima kasih Kang Iip. Nah, yang akan saya tanyakan itu bagaimana Kang Iip kita itu mengantisipasi paling enggak orang terdekat saya lah, karena saya itu kebetulan kan di lingkungan anak-anak kanker yang orang tuanya itu di bawah garis kemiskinan gitu, dan saya kalau memberikan edukasi itu menyesuaikan dengan kultur, ras, dan budaya mereka. Kalau Manado memang kayak Jawa Timur gitu ya, agak kenceng oke gitu. Tapi kalau yang Jawa Tengah ya kita pakai guyon-guyon gitu. Terima kasih Kang Iip, mohon solusinya. Terima kasih Kang Abel. Kalau ada lagi habis ini boleh ya, tapi boleh dijawab dulu Kang Iip. Bagaimana kita menyikapi perbedaan dan orang-orang yang tertutup gitu, misalnya pun Nabi Muhammad aja nggak bisa merubah pamannya misalnya gitu kan, bahwa orang yang tercover itu adalah pilihan gitu. Mangga Kang Iip. Dilihat 1784. Oh, oke. Ya itu dulu ya urutnya. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, kalau ada orang yang merasa lebih benar jadi apa? Kalau ada orang yang merasa dirinya paling benar, yang lain salah gimana Bu? Ya lebih dari Fir'aun lah. Kalau Fir'aun kan mengaku akulah Tuhan yang paling tinggi, merasa paling benar. Nah sekarang banyak Fir'aun kecil-kecil dulu gitu. Kan itu. Tuhanmu lebih tahu siapa yang lebih benar. Kalau ada orang mengaku paling benar, ya udah ngaku Tuhan aja kan, jadi begitu. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Yang tahu keadaan kita siapa? Kita lah Bu, dan Allah sendiri kan. Lakukan apa yang kita pahami yang kita lakukan, karena masing-masing orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ngapain juga comel ke orang lain? Apa comel itu? Iya, sibuk ngisi rapot tetangga, teman. ngisi rapot temennya ngapain juga? Karena kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Satu, berbuatlah sesuai keadaan. Jangan ikutan 6:116. Oke, ini keren. Ikutan orang. Ini keren. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, gitu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Berdusta lagi Bu.
kita berbuat karena keyakinan, karena pemahamannya seperti ini. Lakukan aja itu pemahaman itu. Jangan berbuat ikut-ikutan orang. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Karena mereka juga berbuat nggak ada dasarnya. Katanya lagi, pokoknya lagi, katanya pokoknya, Bu. Pasti begitu urusannya. Kata guru saya, udah jadi nggak ada dasar hukumnya. Jadi jangan berbuatlah sesuai keadaan dan jangan ikut-ikutan. Ikuti yang terbaik buat kita juga. Ya, 39:18. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ikuti yang terbaik. Buat siapa? Buat kita. Baik buat kita belum tentu baik buat orang lain. Makanya tidak boleh memaksakan apa yang kita yakini kepada orang. Kan berbuat sesuai keadaan. Kalau kita memaksakan kehendak, ya salah lagi kita nanti. Ya, tapi orang ngomong begini, ya udah biarin saja. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Mesti punya pendirian kan? Gitu. Tapi kan ibu kan muslim, kenapa nggak pakai kudung? Ya kan? Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Emang kalau pakai kudung sudah dijamin nutup aurat? Perintahnya, ya kan tapi wajib nutup aurat, setuju. Nutup aurat setuju, pakai kudung jangan dipaksa. Emang beda. Nutup aurat sama kerudungan beda, Bu. Ini saya pakai totopong nih. Ini nutup aurat apa hiasan? Ini perhiasan aja biar kayak orang Sunda, tapi belinya di Pekalongan. Ya nggak apa-apa kan? Yang penting Nusantara lah pokoknya dipakai ya, Bu ya. Apa tadi mau apa? Aurat. Jadi nutup aurat dengan kerudungan beda loh, Bu. Ini aurat ya. Di Quran itu kadang-kadang ada terjemahan yang nggak pas. Sauat diartikannya aurat. Sauat diartikan aurat. Beda sauat sama aurat, Bu. Ini contohnya, contoh surat 7 ayatnya 20. Nah, sebenarnya apa ya? Yang ada auratnya. 20. Iya. Saya baca Arabnya dulu. Ya. Fawaswasa lahuma syaitonu liyubdiya lahuma mawuriya anhuma min sau'atihima. Sau'atihima ini. Sau'at nih. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Nah, sau'at diartikannya aurat. Coba mundur, Kang. Sau'at itu apa? Enggak, bukan mundur. Balik lagi ayatnya dari awal. Maka setan membisikkan pikiran jahat. Nah, itu, Bu. Sau'at itu pikiran jahat. Pikiran jahat itu harus ditutup, jangan keluar. Jangan keluar pikirannya. Nah, simbolnya pakai kudung, pakai totopong, pakai peci, pakai tutup kepala. Tutup kepala simbol saya jangan punya pikiran jahat. Nah, sekarang saya pakai totopong nih, pikiran bisa jahat nggak, Bu? Jadi nggak ada hubungannya. Jadi mau pakai kerudung, mau pakai kopiah, pikiran jahat, bukan itu poinnya. Oke, nice. Kita ya diingetin aja, penutup. Kenapa mesti penutup kepala? Ingetin aja ini mah kayak simbol, Bu, simbol apa nih? Pikiran jahatmu harus ditutup ya, jangan keluar gitu loh, Bu. Itu namanya sau'at, pikiran jahat. Kalau masih dalam pikiran, itu termasuk perbuatan jahil. Belum keluar. Belum, masih di pikiran nih, kita punya pikiran jahat, jahil masuknya, Bu. Kalau sudah dieksekusi jadi zolim. Ya, pikiran jahat nggak keluar nih, masih di dalam, jahil posisinya. Jadi jahil mah belum apa-apa berarti. Masih di pikiran jahil itu. Bahkan jahil juga jangan kan? Oh jangan, jahil jangan. Iya, oke. Jahil aja jangan. Oke. Apalagi zolim.
Ketika sudah dieksekusi jadi zolim. Itu namanya sauat. Sauat itu pikiran jahat. Pikiran jahat mesti ditutup, jangan keluar ya. Kalau jahil masih diampuni. Kalau jahil masih dimaafkan sama Tuhan, Bu. Misalnya saya punya niat nih, niat jahat nih. Ya. Niat selingkuh sama tetangga. Baru di pikiran. Enggak dieksekusi, enggak. Jahil posisinya, Bu. Masih dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Dimaafin udah selesai karena belum berbuat. Iya, halu. Gitu. Keinginan ya, wajarlah keinginan. Terus ayatnya apa? Setan berkata, Setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Nah, sajaroh itu artinya pertumbuhan. Pertumbuhan ada dua nanti. Ada sajarotil mal'unah, ada sajarotil khuldi nanti, Bu. Sajarotil khuldi pertumbuhan abadi artinya. Sajarotil mal'unah pertumbuhan yang terkekang, terkurung, terbelenggu namanya. Nah, Adam dan Hawa kisahnya nih, Bu ya. Kata Allah begini, Adam, kamu tinggallah di surga bersama istrimu ya. Silahkan makan dan minum sesukamu. Tapi tetap ada aturan di surga itu. Kamu jangan mendekati pohon ini. Ini kan aturan nih, sebuah aturan lah yang nggak boleh dilanggar. Setan datang memasukkan pikiran jahat. Apa-apa, Dam, sebetulnya mah Tuhan itu sebetulnya tidak melarang, Dam. Hanya agar kamu tidak abadi di surga. Yang benar, Blis. Iya, aku kan senior di sini, ngasih tahu doang. Bener, swear, Dam. Aku sumpah, Dam. Jadi jangan terlalu percaya sama senior ya. Nah iya, coba ayat berikutnya, ayat 21-nya. Ini kan kata iblis begitu, waqasamahuma. Dan dia setan bersumpah, swear dan aku cuma ngasih tahu aja sama kamu, aja senior di sini. Oh gitu ya, jadi senior kadang-kadang gitu jahat juga. Jadi iblis bersumpah ngerayu Adam supaya melanggar aturan, Bu. Nah, pelanggaran itu kan awalnya pikiran dulu. Nah, ketika ada pikiran jahat namanya sauat. Diartikannya aurat. Kenapa ketika orang punya pikiran jahat, terus dieksekusi pikiran jahatnya, terbuka nggak auratnya, Bu? Jadi bukan rambut gitu ya? Bukan. Iya. Rambut siapa? Ya. Itu pemahaman yang rambut itu sebetulnya dari siapa kan? Iya, dari tadi. Dari dulu. Dari tadi. Itu tadi kalau nggak pakai tudung masuk neraka. Nah itu dia ini pakainya ayat apa? Nggak ada. Cari aja ayatnya. Kelihatan rambut masuk neraka. Mau tunjukin ayatnya. Kan nggak boleh mengada-ada. Boleh nggak pakai kerudung, Bu? Boleh, silakan. Ini kan masalah nyaman atau tidaknya, kan kenyamanan. Karena dibiasakan pakai kerudung, saya nyaman pakai kerudung. Benar kan? Yang nggak biasa? Kan gitu ya. Apalagi usia ibu sudah di atas 50 dan menopause. Boleh, bukan hanya buka kerudung, buka baju aja boleh. Tapi udah nggak ada yang minat masalahnya. Tapi kasihanilah aku. Aduh, enggak, musibah kalau lihat. Rugi. Iya, coba ada ayat surat 24. Ya, 60. Iya. Ini keren sih. Ih, bener atuh, Bu. Ini tuh jarang dibaca sih. Nah, 24 60 perhatiin. Saya namain dikit, Kang. Sok. Bener, Kang. Ibu dan Bapak kita tahu bahwa satu sistem yang namanya menggunakan penutup itu kan Nabi Muhammad salah satu tugas besarnya adalah melindungi para wanita, gitu ya. Ibu Bapak tahu bahwa di Arab pada saat itu adalah patriarki, sehingga perempuan itu dianggap barang. Perempuan itu nggak dianggap sebagai manusia gitu.
Waktu zaman jahiliyah itu secara historikal bahwa ada patriarki di mana sekali lagi perempuan itu dianggap barang, pun itu sampai sekarang masih ada sih, gitu ya. Nah, komanya adalah, pertanyaannya adalah, berarti ketika Nabi Muhammad ingin membuat perbudakan ini jadi aman, berarti budak pada saat itu dilindungi dengan menutup supaya nggak diganggu, gitu kira-kira. Pertanyaan saya, Ibu Bapak, kira-kira budak pada saat itu yang akan diganggu, kira-kira usia-usia produktif atau udah yang tua-tua kira-kira? Nah, produktif, betul nggak? Makanya ini bilang ceritanya. Dan perempuan-perempuan yang tua, Jangan kesinggung. nah ini menarik nih. Dan perempuan-perempuan yang tua yang telah berhenti haid atau mengandung, tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Jadi kalau udah tua nggak pakai baju pun nggak akan ada yang nawar juga gitu maksudnya. Kenapa? Karena ya udah nggak produktif, udah nggak menarik gitu loh kira-kira. Gitu ya. Tapi terusin dulu. Terusin dulu. Di antara mereka, oke. Ulangi ya. Tapi kalau masih seksi jangan. Oh ya kalau masih seksi jangan sih gitu. Nah. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui gitu. Nah jadi balik lagi sih Ibu dan Bapak, kalau kita bicara dalam konteks ini kembali kepada budaya, wisdom pointnya. Tapi kata kuncinya saya selalu bilang bahwa yang pakai nggak usah nyinyir ke yang enggak nggak usah nyinyir ke yang pakai, beres udah gitu. Ya. Boleh. Jadi kan berlaku sopan. Jadi kan itu kesopanan kan tadi kultur lagi kan. Sopannya gimana itu? Sopannya Satu lagi Kang Iip, asal berani juga ya nerima hujatan ya, udah ditutup terus dibuka gitu. Ini sedikit sharing ya, menyambung yang Mbak Anca, karena yang tadi diulang yang ini boleh buka baju. Ini soalnya satu pengalaman, jadi yang tadi kaitannya dengan Mbak Anca, karena memang saya justru 10 tahun yang lalu terbukanya karena saya belajar Quran gitu. Jadi yang tadinya 12 tahun lah, sekarang udah masuk ke 13 tahun. Yang tadinya saya juga beranggapan seperti itu Kang Ip. Jadi yang dibilang bahwa kita tuh harus ada critical thinking gitu ya, benar-benar kita harus berpikir gitu, membaca Quran itu, karena yang saya alami seperti itu. Jadi saya bukannya minjem kata-kata dari orang lain, saya sendiri juga sempat merasakan bahwa berhijab itu lebih baik daripada tidak gitu. Tapi begitu saya baca Qurannya, tapi saya di situ melihat bahwa kita kan ada culture juga ya. Kemudian di Quran juga disebutkan kita harus bicara dengan bahasa kaummu, dengan bahasa kaumnya ya. Jadi artinya ketika berpakaian juga itu kan harus dengan bahasa kaumnya kan, dengan budaya. Nggak mungkin saya datang ke sini tiba-tiba pakai tank top gitu. Tapi kalau saya di Bali jangan dihujat kalau saya pakai tank top. bilang gitu. Ya. Nah itu jadi maksud saya ternyata Quran itu memang tidak hanya stop dibaca saja gitu, tapi memang harus dialami ya, harus difahami, dipelajari, itu dialami gitu ya, harus dijalankan, karena memang kehidupan kita ini kan berproses, kita tuh bertransformasi. Kalau saya merasa saya tidak pernah berubah sih gitu, tapi saya bertransformasi karena saya dulu juga seperti itu, tapi sekarang saya nggak ngelihat bahwa yang seperti itu tuh buruk atau jelek gitu. Memang mereka masih menjalani itu semua gitu. Nah itu yang saya rasakan. Dan yang kedua Kang Ip, di sini teman-teman kajian ini memang kita mengupas terus ke dalam gitu ya. Jadi mungkin untuk yang baru ikut baik di online maupun di sini gitu, yang offline,
ini jangan terkaget-kaget, ini bukan sebuah berita besar yang ternyata Kang Ip sama Kang Abu membawa ke sini, karena yuk belajar untuk kritis, belajar untuk bertanya dan bertanya terus gitu. Karena kalau kita nggak bertanya, kapan kita ketemu dengan Tuhannya, kapan kita bertemu dengan Allah, karena kan ini kita akan membuka kesadaran. Ketemu dengan Allah itu Kang Abu kan pernah menyampaikan bahwa hanya untuk orang-orang yang sadar gitu. Nah ini saya terasa sekali waktu saya belajar membuka kesadaran itu gitu. Jadi Mbak Anca jangan khawatir ada orang ngomong apa-apa. Cuman satu lagi dari guru kita juga di sini disampaikan, dulu saya juga gitu. Saya ada di fase saya udah berani, ini saya udah pede, terus saya bilang I don't care what people say about me, gitu kan. Terus saya dibetulin, jangan I don't care itu masih ada unsur ketidakpedulian. Kita harus acceptance dulu, kita harus accept dulu. Jadi ganti dengan I don't mind what people say about me. Jadi nah saya sekarang seperti itu, mau dibukain, mau saya dibuka, dihujat nggak apa-apa. Tapi yang penting saya proper gitu, mau pergi ke undangan nggak mungkin lah gitu. Saya mau pakai baju pantai gitu, saya mau pergi ke pantai nggak mungkin saya pakai gamis gitu kan. Ya itu, dan sekarang apa sih bedanya gamis sama jeans ya, dua-duanya juga dari budaya luar gitu. Jeans juga sama dari budaya luar gitu. Jadi tadi yang Kang Abu sampaikan, mau pakai kerudung nggak pakai kerudung, ketika kita saling ngomongin itu sama juga nistanya gitu. Dan kita juga seperti itu. Kadang-kadang ada juga gini Kang Abu, Kang Ip, kita sudah belajar ke ma'rifatullah, mengenal Allah dengan bahasa bekennya sekarang spiritual. Kadang-kadang juga banyak yang sedang belajar ini merasa masih syariat gitu kan. Masih kayak gitu. Jadi teman-teman ayo kita buka kesadaran kita, less judging, karena dan satu lagi yang sekarang saya lagi susah sekali belajar, less blaming. Kalau blaming itu udah jelas salahnya sih itu, tapi untuk kita menahan, untuk kita membuka kesadaran kita tidak blaming, itu lebih sulit lagi. Nah, saya hanya menyampaikan untuk bahwa kajian ini mungkin bagi yang baru-baru, kajian ini bukan kajian yang baru, pengetahuan yang baru, hanya kita selama ini tidak pernah mau mendengar dan membuka itu saja. Itu aja Kang Abu, terima kasih. Nuhun, terima kasih. Saya juga pernah ditanya sama jemaah, kalau ngaji sama Kang Abu harus pakai kerudung nggak? Saya jawabannya sederhana, nggak. Kalau ngaji pakai otak ya, bukan pakai kerudung. Nah, kalau nggak pakai otak juga nggak ngerti juga gitu. Nuhun, terima kasih. Ada lagi? Ya, Ibu mangga. Assalamualaikum kami Ip. Saya mau bertanya, untuk di dunia medis itu banyak ada beberapa obat yang mengandung kandungan babi. Sementara obat itu kadang tidak tergantikan dengan yang sintetis. Bagaimana hukumnya? Karena saya sendiri jujur, karena saya mengalami hipotiroid, jadi pernah mencoba yang sintetik tidak ada perubahan, kemudian pada akhirnya saya pakai yang memang mengandung tiroid babi, memang jadi ada perbaikan dan saya merasakan itu. Tapi bagaimana saya sebagai praktisi medis, apakah saya boleh, karena itu kan tanggung jawab saya, apakah saya juga boleh memberikan kepada pasien? Kemudian yang saya pikirkan tadi kan Kang Iip bilang kalau toiban berarti boleh. Sementara obat itu mungkin di negara produksi sudah diteliti kalau itu memang bermanfaat. Nah ya, jadi bagaimana sebaiknya sebagai, mungkin ini banyak sekali pertanyaan dari sesama teman-teman medis yang gimana ya gitu. Kemudian ada juga obatnya itu sebenarnya proses mengandung enzim babinya itu di ujung sekali. Tapi pada saat dikasih ke bayi itu sebenarnya sudah jauh prosesnya, itu bagaimana Kak? Terima kasih. Menarik nih Kang, jadi ini juga dalam medis kan, ya kita tahu bahwa genetik babi sama kita tuh kan mirip ya Ibu Bapak.
Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan juga salah satunya adalah dengan menggunakan itu gitu. Gimana Kang Ip pandangannya, perspektif? Ya itulah fungsinya Tuhan menciptakan dia. Itulah salah satu fungsinya Tuhan menciptakan mereka. Oke, kan gini. Ibu dokter orang baik apa orang jahat? Pertanyaannya apa lagi? Kan mau menolong. Kan menolong. Baik dong. 17, 25. Ya. 17, 25 nih ya. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Oke. Tuhanmu lebih tahu apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang baik, Tuhan mah pengampun nggak? Oke. Mana ada dokter yang jahat ya? Kecuali yang jahat. Oke, yang kedua. Yang kedua, mungkin nggak Tuhan menciptakan sesuatu sia-sia? Tidak ada. Ya, surat 3, 191. 3, 190, 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ada nggak penggantinya selain Dia? Kan nggak ada. Berarti nggak ada yang sia-sia kan? Itulah salah satu fungsinya untuk memproduksi tadi. Karena tidak ada Allah ciptakan makhluk sia-sia. Yang nggak boleh apa? Apa yang nggak boleh? Pikiran ya jahat. Oke, tambahin lagi ayatnya. Ada orang yang kekeh petekeh negdreg berkedong bu. Pokoknya mah kalau ada babinya haram. Kan nggak bisa begitu dalilnya. Pokoknya mah kalau ada mengandung babinya haram, nggak bisa begitu hukumnya. Nah, coba lihat ayatnya surat berapa? 16 115-nya. 15. Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Turunin Kang. Saya pengen tahu Arabnya apa nih? Ya turun aja. Famanit turo goiro bagin wala adin. Ini nggak ada kata makan sebetulnya. Barang siapa yang terpaksa apa saja dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa. Boleh? Dosa nggak bu? Nggak ada dosa. Dalam keadaan tertentu di hutan ada makanan bu, yang ada gajah mati meninggalkan gadingnya. Boleh nggak makan gajah bu? Kan nggak ada lagi. Tadi kan gajah masuk injir kan? Atau yang ada harimau meninggalkan belangnya di situ bu. Makan juga nggak apa-apa, orang ada terpaksa ya. Nah dalam kasus medis nih, belum ada binatang atau benda pengganti lain yang bisa memproduksi apa? Apa kayak misalnya apa tuh namanya? Obat-obatan kan mesti pakai dia gimana? Ya kan pamanit turun namanya. Barang siapa yang terpaksa dan tidak melampaui, hanya sekedar tadi, sekedar untuk bisa memproduksi itu. Kan yang kita makan bukan makan daging babinya kan? Bukan, kan yang nggak boleh lahmal hinjir, memakan daging hinjirnya, konsumsi barang itunya. Tapi kalau untuk yang lain, misalnya bu, sikat pakai bulunya, emang dimakan sikat giginya? Kan nggak dimakan, kan yang nggak boleh dimakan, ditelan. Koas, kan nggak dimakan koasnya. Kan yang nggak boleh memakan, mengkonsumsi, mencerna gitu. Nah, apalagi di ayat ini barang siapa yang terpaksa dan tidak melampaui, maka tidak ada dosa. Ayatnya ini bu, surat 6 115, dalilnya. Ini sebenarnya lebih ke dosis kali ya kan? Lebih ke dosisnya sama. Ya kita kalau udah nih kayak tadi gula manis nggak rasanya? Iya.
Gula itu kan manis ya Bu ya? Manis, diabet. Makanya hidup jangan serakah. Maunya manis aja Bu. Sekali-kali makan yang pahit kenapa sih? Bener nggak Bu? Hidup ini mesti seimbang. Jangan pengennya manis-manis doang. Maunya disanjung, dipuji, sekali-kali dicaci maki kenapa sih? Sama kayak gitu Bu. Kalau melampaui batas, gula aja berbahaya. Apapun kalau melampaui batas jadi bahaya kan gitu. Yang disalahin babi lagi yang salahin Bu. Kasihan nggak dia? Ya gitu loh Bu. Jadi tidak mutlak haram. Haramnya boleh lah, enggak. Dalam keadaan tertentu tidak melampaui, tidak berdosa loh, ayatnya ada. Ya. Baca aja ayatnya. Ini ayatnya surat 2 219. Ya. Oh, sama. Asal dosisnya pas gitu. Iya. Ada dosis tertentu. Iya. Coba dibaca 2:19. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Ada manfaatnya. Beberapa manfaat. Jadi jangan semuanya enggak, ada manfaatnya juga. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang dinafkahkan. Mereka nafkahkan, katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Jadi sesuai keperluannya untuk apa? Mikir lagi. Judi itu ada baiknya nggak Bu? Coba baca lagi ayatnya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Judi itu pasti menang apa gambling? Gambling lah. Terus? Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi Jadi manusia. ada nggak manfaatnya judi? Nih, pilgub judi apa pasti? Judi lah, orang untung-untungan Bu. Habis berapa biayanya? Pasti menang nggak Bu? Itu namanya apa? Kan gambling, judi bukan? Judi lah. Tapi kan ada manfaatnya kan? Apa manfaatnya kalau nggak ada pemilihan? Kacau nih, ya udah. Ada manfaatnya. Ya. Ada manfaatnya, rakyat dapat sembako. Lumayan lah. Bagian pemilihan kan tiba-tiba pada baik ya. Khamar juga ada beberapa manfaatnya, makanya sesuai dosis tadi. Dosisnya tidak melebihi, tidak melewati, secukupnya. Nah kalau udah melebihi, tadi melanggar pasal lagi. Jangan berlebihan, ad namanya Bu. Adin itu kan melampaui keperluannya gitu. Kalau di Eropa, Sesuai kebutuhan. ya kan kalau nggak minum itu wine, beku. Nah, ada dosisnya kan? Karena itu begitu. Ada beberapa manfaat, tapi dosanya lebih besar. Kalau di daerah yang lain, tidak peruntukannya kan ada misalnya orang yang harus pakai itu kan, kalau enggak bekun jantungnya misalkan gitu. Kelebihan, ya kan pakai akal lagi di situ. Ya baik buruk tidak sama, pakai akal lagi itu di situ. Mikir lagi Bu, mikir lagi. Makanya gitu. Oke lanjut. Udah gitu. Aman, Ibu ya? Bu dokter. Sip. Iya. Kita tepuk tangan sekali lagi Ibu dan Bapak. Atur nuhun pisan. Cukup ya kayaknya ya. Dapat sesuatu hari ini Ibu Bapak? Oke, tapi ini disclaimer paling penting ya. Ini disclaimer paling penting. Satu, bahwa Kang Iip maupun saya, kita semua satu, bahwa apapun yang kita atau diskusikan itu bukan mau meyakinkan sesuatu. Setuju ya Ibu Bapak ya? Yang saya selalu ulang-ulang, nggak usah percaya omongan saya, nggak usah percaya omongan Kang Iip, karena ini semua hanyalah informasi yang datang dari luar. Tetapi poin utamanya adalah di sini kita berdialektika, di sini kita berbagi argumen yang sekali lagi bukan paling benar, bukan paling tahu, tetapi untuk mengasah hujah kita, argumentatif kita, sehingga kita benar-benar bisa menggunakan akal dan semua pilihan kembali kepada pilihan kita masing-masing. Setuju Ibu dan Bapak? Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini semakin membawa kita kepada kedewasaan berpikir,
Karena sekali lagi kalau kita bicara dalam konteks apapun, semua inti dari concern kehidupan adalah Quran selalu mengatakan, jadilah kamu orang yang berpikir, tatafakarun, takilun. Karena kenapa? Orang yang bertakwa salah satunya adalah orang yang menggunakan akal. Terakhir Kang Iip, mungkin ini final statement dari episode kita kali ini, jadi satu kesimpulan besar yang ingin Kang Iip sampaikan sebagai sebuah pesan. Mangga Kang. Salah satu faktor penyebab orang itu masuk neraka karena dia males mikir. Asli. Ya, salah satu faktor orang itu masuk neraka karena malas mikir. Jadi tetaplah berpikir. Ketika aku berpikir maka aku ada. Itu kata siapa? Descartes. Ya, jadi tetaplah, teruslah berpikir. Jangan mudah menerima, jangan mudah menolak. Kata orang Sunda, dibeuweung diutahkeun. Dibeuweung diutahkeun. Jadi kalau kita nerima informasi dari siapapun, apapun, cerna dulu. Logik, mengerti, baik, terima. Nggak logik, nggak dimengerti, simpan utahkeun. Supaya kita selamat. Karena Allah sudah memberikan kita potensi pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, kaki, kulit, supaya kita bisa mencerna dengan baik. Mana yang bisa dicerna, mana yang tidak boleh dicerna. Jadi makan itu bukan hanya makan konsumsi ya, termasuk mencerna. Kulu wasrobu itu seraplah dan cernalah. Halalan, toyiban, yang halal, toyib, cerna, yang enggak, lepehkeun deui Bu. Baik bagi saya belum tentu baik bagi Ibu. Atau sebaliknya. Jadi berbuatlah sesuai keadaan. Pahami yang Anda lakukan yang Anda pahami. Itu aja, karena kita akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Kita juga menanggung dosa masing-masing. Saya nggak mau nanggung dosa Ibu. Iyalah. Kan begitu. Ya, jangan bagi-bagi dosa ya. Kalau bagi-bagi rezeki boleh lah gitu ya. Terima kasih, maaf lahir batin, dunia, akhirat, banyak ngomong, banyak kalah. Terima kasih. Nuhun Kang Iip, atur nuhun. Jadi Ibu dan Bapak, saya sering bilang bahwa saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang Ibu dan Bapak pahami. Betul ya? Karena pemahamannya pasti berbeda. So, kembali yuk kita tetap berlatih menggunakan akal, bukan ikut-ikutan, bukan pokoknya katanya, karena ujungnya, puncak dari semua apapun kebenaran adalah pengalaman. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita bahas bukan hanya tahu, bukan untuk dikoleksi, apalagi dipakai debat gitu, apalagi dipakai pembenaran dan seterusnya, tetapi mudah-mudahan kita refleksikan dalam keseharian dalam bentuk laku dan akhlak yang lebih baik. Hatur nuhun Ibu dan Bapak, kita dapat banyak hari ini ya, luar biasa, dengan bahasa, pemahamannya, ayat-ayatnya, dan membuktikan bahwa ternyata sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Dan yang paling bahaya adalah ketika aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Jadi mudah-mudahan hari ini mulai menyadari bahwa aku tahu kalau aku tidak tahu. Maka aku akan mencari tahu. Hatur nuhun. Bunda Isya ada penutup? Cukup ya? Cukup aja ya. Tapi ini sedikit akan dilaporkan dulu. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya kajian ini, dan hari ini sudah terkumpul Rp12.229.000. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah transfer dan yang berada di sini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk yang diberi dan yang memberi. Itu aja Kang Abu. Sekali lagi terima kasih Kang Iip dan Kang Abu yang selalu menemani kita semua bersama untuk berjalan bersama menuju ke kesadaran, hingga insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita alami, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena apa yang kita pelajari hari ini di sini konsepnya tidak untuk mengajari orang lain seperti yang tadi Kang Abu sampaikan, tapi untuk diri kita sendiri. Itu Kang Abu ya, terima kasih.
Hatur nuhun, kita akhiri dengan hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi